Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fitrianto dengan NIM 2109116027 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Mula Warman. Di sini saya ingin menjelaskan skripsi saya yang berjudul Penerapan Metode Double Diamond pada aplikasi mobile studi kasus Fastnet Samarinda. Di bagian terbelakang, berdasarkan survei APJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tahun 2024 pengguna internet di Indonesia meningkat dari 196,71 juta pada tahun 2019 sampai 2020 menjadi 221,56 juta pada tahun 2024, menunjukkan bahwa internet telah menjadi kebutuhan utama masyarakat. Salah satu sektor yang berkembang pesat adalah aplikasi mobile yang memudahkan akses layanan melalui perangkat smartphone. Fastnet Samarinda sebagai penyedia internet lokal juga memanfaatkan aplikasi mobile, namun masih menghadapi kendala seperti desain termuka kurang menarik, navigasinya membingungkan, keterbatasan fitur pembayaran, serta belum adanya fitur ganti password. Permasalahan ini menurunkan kepuasan pengguna sehingga diperlukannya perancangan ulang UI UX aplikasi Fastnet agar lebih modern, intuitif, dan fungsional dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Metode penelitian yang digunakan adalah Double Diamond. Di Diamond 1 terdapat Discover dan Define yang berfokus untuk mendefinisikan permasalahan, sedangkan Diamond 2 terdapat Develop dan Deliver yang berfokus untuk menemukan solusi. Pada tahap Discover merupakan proses untuk memahami permasalahan dan kebutuhan pengguna aplikasi Fastnet melalui studi literatur, wawancara, dan observasi komentar pengguna di aplikasi Google Play Store. Hasilnya itu menunjukkan bahwa desain termuka kurang menarik, navigasi yang membingungkan, fitur opsi pembayaran terbatas, serta belum tersedianya fitur ganti password. Permasalahan ini menurunkan kepuasan pelanggan dan efektivitas layanan, sehingga diperlukannya redesign UI UX aplikasi mobile Fastnet yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat menyelesaikan masalah pengguna. Tahap berikutnya itu ya Define yang merupakan proses untuk merumuskan permasalahan secara jelas berdasarkan data atau informasi yang telah dianalisis pada tahap Discover. Penetapan masalah yang dimaksud adalah bagaimana memahami kebutuhan pengguna dan bagaimana cara meningkatkan user experience terhadap prototipe yang akan dirancang. Hasil dari tahap Define adalah user persona dan pain point. Yang pertama itu user persona itu digunakan sebagai informasi responden untuk memahami kebutuhan dan masalah yang dialami pengguna melalui wawancara pada tahap Discover. Berikut ini adalah hasil user personanya. Kemudian yang kedua ada pain point, yaitu merupakan permasalahan yang dialami oleh pengguna. Pain point itu digunakan berdasarkan permasalahan pengguna yang telah didapat pada tahap wawancara, observasi terhadap komentar Google Play Store, serta proses user persona. Selanjutnya itu memasuki tahap develop dan memulai perancangan desain aplikasi mobile sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam tahap ini itu mencakup pembuatan user flow, perancangan wireframe, membuat desain sistem, pengembangan desain high fidelity mockup, serta pembuatan prototype menggunakan tool Figma. Yang pertama itu ada user flow digunakan sebagai petunjuk langkah-langkah dari tampilan aplikasi Fastnet guna memvisualisasikan suatu aktivitas yang harus dilakukan oleh pengguna yang terdiri dari login, sign up, lupa password, riwayat penggunaan data, pembayaran, riwayat pembayaran, pengaduan layanan, riwayat pengaduan, pemutusan layanan, riwayat pemutusan, notifikasi, dan ubah profil. Kemudian itu wireframe. Wireframe itu merupakan kerangka awal dari suatu desain termuka. Wireframing dirancang untuk menjadikan visual secara sederhana sebelum dikembangkan menjadi desain final. Berikut ini adalah hasil-hasil wireframe-nya. Nanti lebih lengkapnya nanti saya akan lihatkan di Figma. Selanjutnya tuh desain sistem. Desain sistem itu dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses desain secara efisien. Adanya desain sistem, perancangan tampilan menjadi lebih konsisten dan hemat waktu. Yang saya buat itu terdiri dari tipografi, color palette, ikonografi, navigation bar, text fill, menu dropdown, button komponen, dan general komponen. Selanjutnya itu high fidelity mockup digunakan untuk mempresentasikan desain akhir aplikasi dengan tampilan yang lebih realistis dan mendetail. Mockup itu dirancang dengan memperhatikan aspek visual seperti pemilihan warna, tipografi, icon, dan elemen interaktif lainnya agar dapat mencerminkan pengalaman pengguna secara menyeluruh. Berikut ini adalah hasilnya. Hasil high fidelity mockup yang saya buat di aplikasi Figma. Selanjutnya itu yang terakhir tuh prototype. Prototype itu merupakan representasi interface aplikasi untuk
mensimulasikan pengalaman pengguna, dan memastikan desain sesuai kebutuhan. Prototipe desain ini menggunakan Maze yang terintegrasi dari link Figma. Langsung saja saya buka Figma-nya untuk melihat hasil yang saya buat tadi di bagian Define dan Develop. Di bagian Define, pen point saya buat di aplikasi Fastnet di bagian FigJam dengan menggunakan sequence di bagian tampilan ini. User persona saya buat di desain aplikasi Figma, baru saya pindahkan ke FigJam di bagian user persona. Kalau user flow saya buatnya di FigJam. Kemudian untuk desain facetnya, ini bagian wireframe-nya. Berikut ini adalah aplikasi Fastnet sebelum di redesign. Berikut ini wireframe-nya. Ada login, sync up, lupa password, beranda, riwayat penggunaan, pembayaran, date pembayaran, pengaduan, notifikasi, dan akun. Kemudian desain sistemnya yang saya buat itu terdapat ada 7 yang saya buat, ada typography, text fill, color palette, button, icon, menu dropdown pengaduan dan pemutusan, komponen umum, dan navbar. Ini semuanya saya gunakan untuk kebutuhan aplikasi saya. Untuk prototipenya, untuk lebih lengkapnya saya preview aja, saya present aja biar lebih jelas juga. White masih loading, sebentar agak nge-lag dikit, harus saya ulang dulu. Untuk menu login, pertama kita tekan aja bar emailnya, kemudian klik sembarang aja, klik update sembarang, kemudian kita return, kemudian bisa tekan ingat saya, bisa juga kita lihat passwordnya, kemudian kita tekan login. Jika salah itu maka akan ada tampilan notifikasi seperti bawah ini. Nanti kita klik aja lagi, return, kemudian login. Nah, berikut ini tampilan loginnya. Kemudian sync up. Kalau sync up tuh pertama kita klikin dulu, kemudian kita klik nomor handphonenya, masukkan juga, kemudian kita bisa lihat passwordnya, kemudian sync up. Jika salah tuh maka akan ada notifikasinya. Nah, klik lagi, kemudian sync up. Kemudian akan muncul verifikasi, kemudian tekan saja ini, tekan angkanya, kemudian tekan klik di luar dari keyboard tersebut, kemudian verifikasi. Nah, jika salah tuh setiap ada yang salah pasti akan ada muncul notifikasinya. Kemudian klik lagi, verifikasi. Kemudian akan muncul login berhasil. Untuk lupa password, pertama kita tekan lupa password di sini, kemudian tekan bar emailnya, kemudian kirim, kemudian tekan untuk input OTP-nya, tekan ini, terus klik yang di bagian luar dari keyboard, kemudian verifikasi, kemudian kita membuat reset password, membuat password baru, kemudian kirim, dan kemudian akan muncul notifikasi berhasil kalau berhasil dibuat. Dan login kembali. Kemudian riwayat penggunaan data, yang pertama kita tarik ininya, tarik frame-nya. Ini bisa kita lihat, bisa digeser, scroll dengan arah horizontal, kemudian ini yang vertikal. Kemudian kita bisa juga reset riwayat. Jika batal maka akan tidak jadi dihapus. Klik hapus, maka akan hilang. Kemudian untuk pembayaran berhasil, pertama kita bisa tekan ini ataupun ini,
Kita tekan ini saja. Kemudian kita pilih metode pembayaran Shopee atau Shopee Later. Kemudian konfirmasi pembayaran, bayar. Nah, itu sebenarnya kalau kita klik bayar akan terdirect ke aplikasi Shopee. Nah, kemudian kalau udah berhasil kita masuk ke aplikasinya, maka akan muncul status pembayaran begini. Kemudian kalau sudah berhasil kita kembali, maka status tagihannya akan lunas. Jika pembayarannya gagal, kita klik bisa ini atau ini aja. Kemudian klik Shopee, kemudian kita tekan bayar. Nah, ini sebenarnya kita terdirect ke aplikasi Shopee, tapi kemudian kita kembali karena kita belum menyelesaikan pembayaran di aplikasi Shopee, maka akan muncul menunggu pembayaran seperti ini. Kita tekan kembali aja. Nah, maka tagihan di sini belum lunas notifikasinya. Kemudian ada riwayat pembayaran. Di bagian riwayat pembayaran kita klik ini. Ini ya, untuk semua. Ini tanggal terbaru paling atas dan tanggal yang paling lama itu paling bawah. Ini semua campuran, ada sukses, ada gagal. Ini bagian di prosesnya, tidak tersedia. Ini bagian suksesnya. Kita lihat dulu dalamnya, detail pembayarannya akan muncul seperti ini. Kita kembali aja, kemudian kita ke gagal, bagian gagal, kita klik ini. Inilah tampilan detail pembayaran gagalnya. Kemudian kita ke pengaduan. Pengaduan kita bisa klik ini, lapor gangguan. Kemudian kita isi formulirnya. Kita pilih jenis gangguannya mode mati, kemudian kita tekan ini. Kemudian kita kirim pengaduan. Jika kita masih ragu dengan jawabannya, kita bisa periksa ulang. Kalau sudah yakin, kita klik kirim. Maka akan muncul riwayat pengaduan yang kita lapor tadi. Ini mode mati. Berikutnya adalah detail pengaduannya. Kemudian kita ke bagian pemutusan. Di bagian pemutusan jaringan kita klik ini, pilih alasan pemutusannya, yaitu pindah alamat. Kita kirim pengajuan. Nah, jika kita yakin, kita akan kirim. Jika masih ada keraguan, kita bisa periksa ulang. Seperti ini tuh. Kita klik kirim, kemudian riwayat pengajuannya akan muncul di bagian ini adalah hasil yang kita ajukan tadi. Berikutnya adalah detail pemutusannya, terdiri dari ID pelanggan, jenis pemutusan, keterangan tambahan, dan catatan penanganan. Untuk notifikasi, kita bisa klik bagian ini. Kemudian kita klik yang belum pernah terbaca nih. Nah, jika sudah pernah terbaca, maka pas kita kembali udah hilang highlight-nya. Kemudian kita bisa juga lihat gagal ini, detail notifikasi gagal membayar tagihan. Ini jika jatuh tempo tagihannya begini detail notifikasinya. Nah, untuk menghapus notifikasi terpilih itu dengan cara kita tekan ke kiri, tekan dua, kita geser ini ke kiri. Kemudian klik hapus. Jika udah yakin, klik hapus. Jika pengen tidak dihapus, klik aja batal. Nah, maka akan terhapus. Jika ingin menghapus semua notifikasi, maka klik titik 3 di atas ini, hapus semua notifikasi. Kemudian kita tekan hapus. Jika udah yakin, maka akan hilang semua. Maka notifikasi yang ada tanda dot merahnya akan hilang kalau sudah dibaca semua. Kemudian ada akun yang terakhir ini, kita klik ini akun. Nah, kalau ingin mengganti foto profil, kita klik kameranya. Ini bisa ada dua pilihan, kita klik aja salah satunya. Nah, jika udah yakin mengganti foto profil, klik aja ganti. Kalau masih ada keraguan,
klik aja batal, ganti, maka akan berubah foto profilnya. Jika ingin kita keluar, klik ini. Kalau tenang aja, kalau bisa keluar tuh ada peringatannya nih. Tenang, kamu bisa masuk kembali kapan saja dengan akun yang sama. Jadi pokoknya keluar tuh aman aja lah. Klik keluar dan selesai prototipenya. Kembali lagi kita ke presentasinya. Setelah pada tab deliver ini pengujian terhadap pengguna untuk mengevaluasi apakah aplikasi Fastnet yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan terhadap 20 responden pengguna lem Fastnet. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah usability testing menggunakan Maze dan sistem usability scale. Usability testing dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Maze. Responden akan diberikan link Maze untuk melakukan testing prototipe aplikasi Fastnet. Terdapat ada 7 task. Berikut inilah hasilnya. Sukses rate-nya 100%, miskliknya 68%. Untuk durasi pengerjaannya di 47,2 detik. Ini untuk task 2-nya, task 3-nya. Semuanya tuh ada 7 task. Untuk ini adalah berikut hasil testing menggunakan Maze yang memperoleh skor rata-rata sebesar 95 yang diukur berdasarkan tingkat keberhasilan, durasi misi, hasil tes, dan jumlah kesalahan klik pada task yang diberikan. Kemudian, kuesioner sistem usability scale diberikan kepada responden setelah menyelesaikan usability testing menggunakan Maze tadi. Kuesioner berisikan 10 pertanyaan dengan 5 opsi jawaban menggunakan skala Likert. Berikut ini adalah pertanyaannya. Ini adalah hasil kuesioner sistem usability scale. Hasil rata-rata pada kuesioner sistem usability scale pertanyaan nomor 1, yaitu saya berpikir bahwa saya akan lebih sering menggunakan aplikasi Fastnet, memperoleh skor tertinggi dibandingkan dengan pertanyaan ganjil lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna memiliki minat dan kecenderungan positif untuk terus menggunakan aplikasi Fastnet. Sementara itu, pertanyaan nomor 2, yaitu saya merasa aplikasi Fastnet rumit untuk digunakan, memperoleh skor tertinggi dibandingkan dengan pertanyaan genap lainnya yang mengindikasikan bahwa masih terdapat beberapa pengguna yang merasa antara muka aplikasi Fastnet belum sepenuhnya intuitif dan membutuhkan sedikit usaha untuk memahami cara penggunaannya. Temuan ini menjadi masukan penting bagi pengembang untuk menyederhanakan navigasi serta memperjelas struktur menu dan fitur utama. Selanjutnya nih hasil skor rata-rata sistem usability scale. Hasil pengujiannya menunjukkan skor rata-rata sebesar 93 yang masuk dalam kategori excellent dengan grade A. Skor rata-rata tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Fastnet memiliki tingkat kegunaan yang sangat baik. Hasilnya ini membuktikan bahwa perancangan ulang desain user interface dan user experience pada aplikasi mobile Fastnet dengan menggunakan metode label diamond telah berhasil menjawab kebutuhan pengguna serta menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya dialami oleh pengguna. Ini adalah kesimpulan caranya. Kesimpulannya yang pertama itu penelitian ini berhasil merancang ulang desain user interface dan user experience pada aplikasi mobile Fastnet menggunakan metode label diamond yang mampu menjawab kebutuhan serta menyelesaikan permasalahan yang dialami pengguna. Kesimpulan 2, berdasarkan hasil usability testing menggunakan Maze menunjukkan skor rata-rata sebesar 95 yang diukur berdasarkan tingkat keberhasilan, durasi misi, hasil tes, dan jumlah kesalahan klik pada task yang diberikan. Kesimpulan 3 itu berdasarkan hasil pengujian kuesioner sistem usability scale menunjukkan skor rata sebesar 93 yang masuk dalam kategori excellent dengan grade A. Sehingga dapat disimpulkan bahwa desain yang dihasilkan memiliki tingkat kegunaan yang sangat baik. Hasil ini membuktikan bahwa penggunaan metode double diamond mampu menghasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Kesimpulan yang keempat yang terakhir, berdasarkan hasil rata kuesioner sistem usability scale pertanyaan nomor 1 memperoleh skor tertinggi di antara pertanyaan ganjil yang menunjukkan minat tinggi dan kecenderungan positif pengguna untuk terus menggunakan aplikasi Fastnet. Sementara itu, pertanyaan genap nomor 2 mendapatkan skor tertinggi di antara pertanyaan genap lainnya, yang menandakan bahwa sebagian pengguna masih merasa antara muka aplikasi memerlukan penyerahan navigasi dan penambahan panel interaktif agar lebih mudah dipahami. Temuan ini menjadi masukan penting bagi pengembang untuk meningkatkan kemudahan pengguna dan mengurangi kesan kerumitan pada tahap awal penggunaan aplikasi. Kemudian ada saran yang pertama itu menggunakan metode yang berbeda dengan penelitian ini seperti
UCD, Lean UX, Design Thinking, Design Sprint, dan lain-lainnya, sehingga dapat menjadi perbandingan dengan metode Double Diamond yang digunakan pada penelitian ini. Saran kedua itu menggunakan metode perhitungan skor yang berbeda dengan penelitian ini seperti Single Ask Question, User Experience Questionnaire, Customer Certification Score, A/B Testing, dan lain-lainnya, sehingga dapat menjadi perbandingan dengan Maze dan sistem Usability Scale atau SUS yang digunakan pada penelitian ini. Berikut ini daftar pustakanya. Terdapat 39 daftar pustaka. Kemudian ada lampirannya. Berikut adalah surat izin penelitiannya. Ini formulir wawancara pengguna terhadap permasalahan aplikasi. Kemudian ada dokumentasi wawancaranya. Ini adalah hasil observasi komentar melalui Google Play Store-nya. Kemudian ini lampiran dokumentasi usability testing-nya. Ini adalah hasil kuesioner sistem Usability Scale menggunakan Google Form. Berikut ini bar chart-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.